Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita berkumpul kembali melalui ibadah online untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita saat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita menaikkan satu pujian berserah kepada Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami boleh berada di sini bersama-sama ya Tuhan, meskipun melalui ibadah online ini ya Tuhan. Kami tetap bisa untuk bertemu kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari mulai kemarin ya Tuhan, kami sudah boleh beristirahat hingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau mengucap syukur ya Tuhan atas kesehatan, kondisi tubuh kami yang sampai pada hari ini masih Engkau berkati dan sertai kami ya Tuhan.
Mungkin beberapa dari kami ada yang mengalami sakit ya Tuhan, tapi kami tetap bersyukur ya Tuhan, kami boleh masih mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, karena memang kami tidak layak menghadap kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan diberitakan oleh Bapak Pendeta Iwayan Murtajaya ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta Iwayan, agar firman yang disampaikan kepada kami dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pada ibadah online ini dari awal hingga akhirnya. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pada pagi hari ini juga kita semua merayakan Hari Bapa. Saya mengucapkan selamat kepada bapak-bapak di GSK Kelapa Gading. Semoga hari ini bisa menjadi reminder kembali kepada bapak-bapak yang ada di sini. Semoga para bapak bisa menjadi bapak yang baik bagi keluarganya. Kita akan sambut dengan pujian Aku Hendak Bersyukur. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan membacakan ayat 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan kesedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan ini kita akan naikkan pujian menyenangkanmu. Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Iwayan Murtajaya. Sebelum itu kita akan menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian Kau Mengenal Hatiku. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku
dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang Hanya dekat kasih-Mu, Bapa. hanya dekat kasih-Mu, Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada hari ini karena kembali kami bisa beribadah dan juga merenungkan firman Tuhan. Biarlah sementara kami duduk tenang mendengar firman-Mu, Roh Kudus menolong supaya kami betul-betul menyimak, menghayati, berkonsentrasi, sehingga firman Tuhan yang kami dengar memberkati kami semua. Berkati jemaat dan juga hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak, Ibu, saudara sekalian, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkenaan pada hari ini adalah hari Bapak, maka kita akan mendengar firman Tuhan untuk menyadarkan setiap kita di sini yang adalah Bapak untuk lebih mengerti maksud dan rencana Tuhan, supaya kita menjadi Bapak yang baik, Bapak yang bijak, dan Bapak yang pastinya boleh menjadi pribadi berkat di rumah tangganya. Nah, untuk itu kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai dengan yang keempat.
Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan, berkat atas rumah tangga. Nyanyian Syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbahagialah setiap kita yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, dan kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Ya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengajak kita mengucap syukur bila dalam setiap rumah tangga kita masih dikaruniakan ada seorang Bapak. Ya, Bapak itu merupakan figur atau pribadi penting di dalam kebahagiaan satu rumah tangga. Makanya pengajaran Alkitab tentang Bapak itu sangat luar biasa, ya. Nah, lewat pembacaan ini kita merenungkan satu tema, Bapak pribadi berkat. Jadi pribadi yang memang diberkati. Kalau pribadi Bapak itu diberkati, niscayalah pasti keluarganya diberkati. Dan kalau keluarganya diberkati, maka pasti keluarga itu berbahagia. Salah satu indikator keluarga berbahagia adalah keluarga yang diberkati. Dan ini dimulai dari satu pribadi yang bernama Bapak dalam rumah tangga itu. Makanya dalam ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Siapakah laki-laki yang takut akan Tuhan yang dimaksud dari ayat yang keempat ini? Sudah pasti ya dijawab oleh ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ya, dikatakan berbahagialah setiap orang. Setiap orang ini berbicara tentang satu pribadi. Karena kalau dia lakukan apa yang memang Tuhan perintahkan, menjadi pribadi yang takut Tuhan, nurut Tuhan, kerja keras, maka ada sebab akibat. Hukum sebab akibat. Istrinya akan menjadi laksana pohon anggur yang subur. Ada disebut anak-anaknya akan menjadi tunas pohon zaitun di sekeliling mejanya. Jadi saudara, laki-laki ini diperhadapkan dengan atas apa yang dia lakukan dalam hidupnya menurut Tuhan, takut Tuhan, maka istrinya, maka anak-anaknya. Jadi jelas yang dimaksud laki-laki pada ayat yang keempat itu adalah seorang suami dari satu istri. Seorang bapak dari anak-anaknya. Makanya saudara, bagaimana seorang figur bapak menjadi pribadi berkat di dalam hidupnya? Ini dimulai dari dikatakan takut akan Tuhan. Maka ayat yang pertama, berbahagialah setiap bapak. Ya, kalau saya boleh lebih definitif,
Berbahagialah setiap bapa yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dari mana memulainya? Yaitu memulai dalam satu konteks hubungan yang erat dengan Tuhan. Maka dikatakan seorang bapa yang takut Tuhan. Takut Tuhan di sini berarti adalah satu sikap hati, ya, sikap hidupnya yang penuh hormat. Ya, Bapak ini adalah Bapak yang sangat hormat kepada Tuhan di dalam ketulusannya, di dalam kasihnya kepada Tuhan. Berarti Bapak di sini adalah Bapak yang memiliki hubungan dekat, hubungan erat, bahkan melekat kepada Tuhan. Jadi seorang Bapak yang selalu mencari kehendak Tuhan, perkenanan Tuhan. Seorang Bapak yang takut kehilangan kalau dia tidak bersekutu dengan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu berarti orang yang sangat percaya, orang yang sangat beriman, orang yang memiliki satu persekutuan hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Dan orang yang takut dengan Tuhan dipertegas pada kalimat yang kedua, yaitu adalah seorang Bapa yang menurut jalan Tuhan, yang hidupnya menurut firman-Nya. Berarti di sini jelas banget Alkitab tidak lebih tidak kurang, seorang Bapak di sini adalah atas dasar karena dia begitu sangat menaruh rasa hormat, takut dan gentar dalam kasih kepada Tuhan, hubungan yang bersekutu dengan Tuhan. Ya. Terus dia menurut firman-Nya. Ini berbicara tentang satu kesatuan. Ya. Orang yang beriman itu akan dilihat dari perbuatannya. Sesuai dengan kitab Yakobus. Dari mana kita akan melihat seorang pribadi itu beriman? Ya dari buah imannya. Orang yang mengatakan beriman harus dimanifestasikan, dicerminkan lewat perbuatan-perbuatannya. Kalau iman tidak melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, berarti iman itu pada hakikatnya iman yang mati. Iman yang kosong. Tapi Bapak di sini imannya nggak kosong. Imannya bukan iman yang mati, tapi iman yang hidup. Mana buktinya? Dikatakan dia menurut jalan yang ditunjukkan. Artinya menjalankan perintah-perintah Tuhan di dalam hidupnya. Ya, jadi ini artinya takut akan Tuhan. Ya, takut terus nurut firman-Nya. Artinya orang yang beriman, imannya dinyatakan dalam perbuatan. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ya. Maka pribadi yang seperti ini pasti akan diberkati secara rohani. Saudara, biarlah segala perjuangan berkat jasmani itu harus dimulai dari berkat rohani. Karena Bapak ini hidupnya rohani, cinta Tuhan, takut Tuhan, nurut firman Tuhan, maka dia diberkati limpah secara rohani. Dia kelimpahan rohani sehingga akhirnya menjadi pribadi berkat secara rohani. Karena limpah diberkati secara rohani, akhirnya pribadi Bapak, pribadi berkat ini, berkat-berkat rohani mengalir dalam rumah tangganya, memberkati istrinya, memberkati anak-anaknya. Saudara, seorang bapak yang rohani dalam rumah tangga, dia takut akan Tuhan, dia memelihara persekutuan ibadah, dia mencari hal-hal rohani. Percayalah, pastilah istrinya yang melihat
seorang bapak yang melakukan hal-hal rohani. Anak-anaknya yang melihat bapaknya melakukan hal rohani, dia pasti akan melakukannya. Jadi diberkati secara rohani, mengalirkan berkat-berkat rohani. Saudara, sesudah memang rohaninya diberkati oleh Tuhan, lihat pada selanjutnya, pada ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Apa artinya memakan hasil jerih payah tanganmu? Artinya seorang bapak di sini adalah seorang pekerja keras. Bekerja dengan ulet. Bekerja dengan jujur. Artinya dia memakan hasil jerih lelah tangannya, artinya yang dikonsumsi adalah berkat atas hasil kerja kerasnya. Dia tidak mau memakan dari hasil kecurangan, dari hasil mungkin menipu atau korupsi, atau hasil dari mencuri ataupun merampok. Tetapi jelas dikatakan seorang bapak di sini adalah seorang pekerja keras, ulet dan jujur, sehingga pada akhirnya dia juga menerima berkat-berkat jasmani, berkat-berkat finansial, berkat-berkat ekonomi yang sudah otomatis pasti mensejahterakan untuk seisi rumahnya, untuk istri dan juga untuk anak-anaknya, atau mungkin ada anggota-anggota keluarga yang lain. Jadi sangat indah dan luar biasa bahwa seorang bapak di sini yang takut Tuhan, dengan satu kesatuan menurut perintah Tuhan, jalan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ada berkat rohani, dan akhirnya seorang bapak di sini adalah pekerja keras, dia ulet dan jujur, menerima berkat-berkat jasmani. Maka pribadi bapak di sini, pribadi berkat, diberkati secara rohani dan juga diberkati secara jasmani. Saudara, yang penting di sini kita perlu perhatikan adalah dari mana memulainya. Bukan dari perjuangan jasmani ataupun ekonomi ataupun materi, tetapi dimulai dari hal-hal rohani. Maka ya sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi utamakan dulu hal rohani, kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berbicara tentang berkat-berkat rohani. Nah, baru yang lainnya untuk urusan makan minum pakai pasti ditambahkan kepadamu. Pasti diberkati oleh Tuhan. Makanya pribadi bapak di sini ya yang disebut seorang laki-laki itu adalah dia memulai dengan Tuhan, memulai secara rohani. Baru yang kedua secara jasmani. Jadi rohaninya limpah ruah diberkati, jasmaninya pun akhirnya limpah diberkati. Maka dari seorang bapak pribadi berkat mengalirlah berkat rohani dan jasmani lengkap, komplit kepada seisi rumahnya. Makanya atas rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, pastilah rumah tangga itu akan berbahagia. Berbahagia karena Tuhan dalam hidupnya. Berbahagia karena berkat-berkat Tuhan mengalir dalam rumah tangganya. Makanya saudara, atas pribadi bapak ya yang menjadi pribadi berkat dan memberkati, maka akhirnya saudara mengalir satu berkat luar biasa. Yang pertama bagi istrinya dikatakan ayat yang ketiga,
istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Wah, istrimu seperti pohon anggur yang subur. Saudara, dalam Kamus Besar Alkitab, jadi tanaman anggur, pohon anggur, produksi anggur, itu menjadi hal yang sangat penting di negara-negara Timur Tengah, termasuk di Israel. Makanya dalam pernikahan di Kana, pada waktu kehabisan air anggur itu menjadi satu aib. Karena anggur itu juga menunjukkan satu kesaksian ataupun prestasi daripada satu keluarga itu. Makanya Tuhan Yesus mengadakan satu mujizat mengubah air tawar menjadi anggur dalam perkawinan di Kana. Jadi yang kedua, pohon anggur ini juga menggambarkan tentang kemakmuran ataupun juga keberhasilan. Itu lambang. Makanya kalau seandainya istri digambarkan laksana pohon anggur yang subur, ya, anggur itu menjadi sebuah bentuk kesaksian. Berarti istri kita itu akan membawa satu kesaksian yang baik. Bagi siapa? Ya bagi suaminya, ya bagi rumah tangganya. Kalau istri digambarkan laksana pohon anggur yang subur, yang menggambarkan keberhasilan ataupun sebuah kelimpahan, ya berarti istri dalam rumah tangga itu dia akan mendatangkan juga kelimpahan ataupun keberhasilan dalam rumah tangga. Dia akan menjadi penolong yang sepadan untuk mendatangkan kesuksesan, keberhasilan dalam rumah tangga. Saudara, dalam Kamus Besar Alkitab, pohon anggur juga menggambarkan tentang hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kristus pokok anggur, kita ini jemaatnya orang percaya, ada hubungan yang menyatu, tak terpisahkan antara pokok dengan ranting-rantingnya. Tetapi dalam gambaran yang lain juga digambarkan bahwa pohon anggur itu menggambarkan kita, umat milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan adalah pemilik kebun anggur itu. Berarti bahwa seorang Islam rumah tangga, kalau digambarkan laksana pohon anggur yang subur, ya, dia ini mengindikasikan dia adalah seseorang atau pribadi yang dimiliki oleh suaminya. Ya, yang dicintai oleh suaminya. Dan saudara, gambaran ini bisa dilihat pada waktu zaman keemasan hubungan Israel dengan Tuhan. Maka kitab Kidung Agung ditulis oleh Salomo pasal 1, ya, kitab Kidung Agung pasal 1 ayat yang kedua, dikatakan, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Saudara, berarti bahwa ini sebuah analogi gambaran. Istri gambarkan laksana pohon anggur yang subur, ya, yang boleh menyatakan sebuah semangat cinta yang berkobar-kobar. Gairah suaminya itu, ya, sangat berkobar-kobar kepada istrinya. Laksana semangat anggur, nikmatnya rasa anggur. Jadi saudara, luar biasa gambaran dikatakan istrimu laksana pohon anggur yang subur. Berarti istrinya akan mendatangkan keberhasilan ataupun kelimpahan. Istrinya akan menjadi satu daya tarik tersendiri yang terus membangkitkan gairah, semangat kasihnya, semangat cinta suaminya kepada istrinya. Menggambarkan satu hubungan kepemilikan, bahwa istri adalah milik daripada suaminya yang dicintainya. Istrimu laksana pohon anggur yang subur. Nah, seorang bapak pribadi berkat ini, dia akan menjadi berkat juga buat anak-anaknya. Digambarkan, ya, anak-anaknya, ya, seperti, ya, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara, tunas itu berbicara tentang pucuk baru yang tumbuh.
Sesuai dengan Kamus Besar Alkitab juga, jadi pohon zaitun ini adalah multiguna, multifungsi, sangat berguna. Dari akarnya sampai kepada daun, carang, dan juga buahnya. Saudara, buah zaitun itu kalau diperas, diproses jadi minyak, minyaknya sangat berkhasiat untuk makanan, untuk kesehatan, makanya dikenal ada banyak itu minyak zaitun. Jadi artinya pohon zaitun berguna dari akarnya sampai daunnya, seluruh batangnya, kulitnya berguna. Artinya multifungsi. Nah makanya kalau seandainya anak-anaknya digambarkan laksana tunas pohon zaitun sekeliling mejamu, ini berbicara tentang satu pengharapan ke depan anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang berprestasi di sekeliling mejanya. Artinya tumbuh pucuk baru, laksana tunas zaitun. Artinya anak-anaknya akan menjadi generasi baru berkat. Bapak menjadi pribadi berkat, akhirnya istrinya juga menjadi pribadi berkat, anak-anaknya pun akan menjadi generasi baru berkat, mengalir terus. Ya, luar biasa. Maka dia akan berbahagia melihat anak-anaknya yang berprestasi dalam kehidupan akademisnya, dalam kehidupan rohaninya, dalam kehidupan pertumbuhannya di masyarakat. Dia akan melihat anak-anaknya berhasil, diberkati oleh Tuhan. Betapa berbahagianya menjadi pribadi Bapak yang disebut pribadi berkat. Karena dia mengalirkan berkat dan terus memberkati sampai ke anak cucu. Karena saudara, pada ayat selanjutnya dikatakan bahwa kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Melihat anak-anak dari anak-anakmu. Siapa? Generasi cucu. Ya. Waduh, ada sebuah pengharapan ke depan yang membahagiakan luar biasa karena seorang bapak yang disebut dengan pribadi berkat. Dimulai dari berkat rohani, takut, nurut Tuhan. Pribadi bapak yang kerja keras, mengalir berkat apa? Rohani. Mengalir apa? Berkat jasmani. Bagi siapa? Istrinya, anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya bukan hanya menerima berkat, tetapi pribadi istrinya pun akan menjadi pribadi berkat. Karena digambarkan laksana pohon anggur yang subur. Itu berbicara tentang kelimpahan dan keberhasilan. Mendatangkan satu ikatan hubungan kepemilikan. Luar biasa. Seorang suami yang bisa memiliki seorang istri yang digambarkan laksana pohon anggur. Pasti berbahagia. Pasti bersukacita. Pasti bergembira. Pasti membahagiakan. Dan akhirnya dia melihat generasi keturunannya. Ada generasi baru. Yang digambarkan tunas pohon zaitun. Generasi baru yang diberkati. Generasi baru yang akhirnya menjadi pribadi berkat. Generasi baru yang akhirnya akan terus berproses, berhasil, dan menjadi pribadi yang memberkati. Ini semua terjadi oleh karena satu sebab, seorang laki-laki dalam rumah tangga yang disebut seorang bapak atau seorang suami dari seorang laki-laki. Ini hukum sebab akibat. Lakukan yang menjadi bagian kita dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Berkat itu adalah haknya Tuhan. Dan Tuhan tak pernah ingkar janji. Kalau kita genapkan bagian kita, Tuhan pasti genapkan bagiannya. Itu apa? Memberkati. Sehingga Bapak di sini menjadi pribadi berkat. Pribadi berkat. Keluarganya diberkati sehingga seisi rumah tangganya berbahagia. Terpujilah nama Tuhan. Ya, saya pribadi dalam Hari Bapak pada hari ini mengucapkan selamat berbahagia kepada setiap bapak, dan saya berdoa sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar. Jadilah bapak
pribadi berkat atas memang kita sadar mau menjadi pribadi Bapak, takut Tuhan, nurut Tuhan, dan kerja keras. Percaya bapak-bapak akan berbahagia karena istrinya akan menjadi pribadi berkat juga. Berbahagialah Bapak karena pasti generasi anak-anakmu generasi baru yang menjadi pribadi berkat. Selamat Hari Bapak. Tuhan memberkati semua bapak-bapak yang hadir di sini sehingga nama Tuhan dipermuliakan di atas rumah tangga kita. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar. Berkatlah kami semua. Biarlah setiap rumah tangga bersyukur karena ada Bapak dalam rumah tangga itu. Dan bapak-bapak pada hari ini menyadari bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan supaya rumah tangganya berbahagia, yaitu rumah tangga yang diberkati. Dan bagaimana rumah tangga diberkati? Adanya seorang bapak yang memulai takut akan Tuhan, yang memulai mau taat akan firman Tuhan, dan yang mau bekerja keras. Maka pasti rumah tangga itu berbahagia karena tercurah berkat rohani dan juga berkat jasmani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhannya kepada Bapak Pendeta Iwayan Murtajaya. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi, kemudian doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat. Kemudian akan ditutup dengan pujian amin. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, di saat ini juga kami tertunduk di hadapan Tuhan, merendahkan diri untuk berdoa, menyerahkan bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah sebuah perjuangan yang sangat berat. Tetapi kami tetap boleh dibuatnya untuk bisa bertahan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Biarlah kiranya hikmat meripat dari surga menyertai pemerintah kami, dari pemerintah pusat, presiden dengan seluruh menteri jajarannya, dan juga kerjasama dengan para tinggi negara lainnya, baik yang duduk di dalam legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, dan juga TNI, Polri, semua lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, kiranya bisa tetap bekerja bersama-sama untuk bangsa Indonesia ini. Dan biarlah bangsa Indonesia ini bisa keluar dari situasi sulit, resesi ekonomi karena imbas wabah corona ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami juga tetap berdoa untuk pekerjaan-Mu melalui gereja-Mu sedang Kristus di berbagai tempat. Kami berdoa untuk sinode kami agar kiranya tetap Tuhan memberikan satu semangat pimpinan, keterbukaan, supaya kiranya lewat sinode betul-betul ada sebuah perenungan tentang pelayanan yang akan dilakukan ke depan. Sehingga gereja-gereja lokal terus pun bergerak dinamis untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Baik di Sukabumi, Bandung, Jakarta, Kelapa Gading, di Bogor, Perumpung, yang ada di Bangka, Batam, di Kalimantan Barat, yang ada di Tangerang, dan juga di Curug ini. Mohonlah kiranya urapan penyertaan Tuhan, supaya kami gereja-Mu tetap memiliki semangat dinamis, semangat yang terus berjuang di dalam pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa pada hari ini, segala persembahannya sudah dikumpulkan. Tuhanlah kiranya memberkati sehingga setiap persembahan ini
boleh bermanfaat guna untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Dan masing-masing kami yang telah memberi, kami percaya bahwa Tuhan telah memberkati kami dan juga akan tetap menyertai kami dengan segala berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersefaat dan juga membawa persembahan kami kepada Tuhan yang mengajarkan doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, pengampunan dosa, keselamatan hidup kekal dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pengumuman untuk petugas pelayanan untuk hari Minggu pada tanggal 28 Juni 2020. Liturgos oleh Ibu Sheni, petugas singer oleh Ibu Angela dan Ibu Melinda, pemusik oleh Saudara Samuel, LCD oleh Ibu Eli, dan sound system dan kamera oleh Bapak Andi. Demikian ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.